aktivitas bisnis yang sama, ya, di dalam satu proses, dalam satu periode, ya. Baik. Selanjutnya saya akan masuk ke slide berikutnya berkait dengan bagaimana hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Saya akan masuk ke gambar yang berikut. Nah, ini. Di dalam gambar tayangan yang ada dalam layar Anda semua, di situ ada sistem informasi akuntansi keuangan, ada sistem informasi akuntansi manajemen, ya. Di dalamnya, di dalam ada irisannya, disitulah irisannya terus akuntansi biaya. Jadi sesungguhnya akuntansi biaya itu akan dimanfaatkan, sekali lagi hasil kerjanya akan dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, ya. Oke. Asumsinya layar ini atau slide ini adalah sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen itu terdiri dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi operasional, ya. Ini kalau ini adalah information system, maka yang biru ini adalah sistem informasi operasional, ya. Kemudian ini adalah accounting, dan di dalamnya juga ada accounting information system. Jadi di dalam sistem informasi operasional itu ada accounting information system. Di dalam accounting information system itu ada cost accounting, ada management accounting, ada financial accounting, gitu ya. Jadi begitulah gambaran bagaimana sebuah sistem informasi itu hubungannya dengan akuntansi, sistem informasi akuntansi, hubungannya dengan cost accounting, hubungannya dengan management accounting, dan hubungannya dengan cost accounting, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke slide yang sebelumnya, kita balik lagi. Nah, ini perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ya. Akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Jadi di dalam akuntansi biaya itu kita diajarkan, ya, akan belajar tentang menghitung biaya suatu produk, ya, yang di dalamnya ada unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead. Kemudian di akuntansi keuangan itu kita diarahkan untuk membuat proses penyusunan laporan keuangan yang sudah Anda pelajari di pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2, ya. Selanjutnya saya mau menjelaskan kepada Anda mengenai perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Mahasiswa sekalian, bahwasanya sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa data yang diolah oleh akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu sama datanya, ya. Cuman nanti dia akan diolah dengan teknik yang berbeda, kemudian akan menjadi laporan yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan dari para usernya di dalam manajemen. Di sini digambarkan bahwasanya pemakai utama dari akuntansi keuangan itu adalah manajer puncak, ya, top management, dan pihak luar, ya. Pihak luarnya siapa? Nah, ada pajak, ya, ada pemerintah dalam hal ini pajak, kemudian ada supplier, ada kreditur, kira-kira gitu, ya. Nah, ini pihak dari manajemen pihak luar, dari pihak luar. Kemudian akuntansi manajemen, dia yang membutuhkan pemakai utamanya adalah manajer di berbagai jenjang. Anda kan tahu sendiri, ya, kalau jenjang itu di dalam manajemen ada 3, ya. Ada top management, ada middle management, dan ada lower management. Nah, lalu lingkup informasinya gimana? Lingkup informasinya kalau akuntansi keuangan itu perusahaan secara keseluruhan, ya. Jadi dia tidak detail. Kalau di akuntansi manajemen itu untuk setiap unit, ya, untuk setiap unit yang ada dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya ada
bagian penjualan, maka akan ada informasi semua yang terkait dengan penjualan. Baik penjualan berdasarkan jenisnya, berdasarkan wilayahnya, berdasarkan mungkin pembelinya, gender pembelinya, mungkin bisa jadi usia pembelinya, misalkan seperti itu ya. Kalau kita menggunakan penjualan berdasarkan online ya, online dari website kita. Nah, itu kan ketahuan ya siapa ya pembelinya, harus masuk dulu emailnya, kemudian gendernya, nomor teleponnya dan lain-lain, itu menjadi database bagi perusahaan gitu ya. Kemudian fokus informasinya untuk akuntansi keuangan itu adalah orientasinya masa lalu ya. Kemudian untuk akuntansi manajemen orientasinya adalah untuk masa yang akan datang. Nah, kriteria baik informasi ya bisa kalau kita bikin laporan keuangan untuk pihak eksternal itu kita pakai standar akuntansi yang berlaku umum. Sementara untuk akuntansi manajemen tidak ada batasan penggunaan standar yang standar yang berlaku umum. Jadi nggak perlu kita mengacu kepada SAK kalau kita membuat laporan dari sisi akuntansi manajemen. Lalu dari disiplin sumber pengetahuannya, kalau akuntansi keuangan itu ke ilmu ekonomi, kalau dia akuntansi manajemen itu ke psikologi sosial dan ilmu ekonomi. Selanjutnya untuk isi laporan itu isinya kalau akuntansi keuangan itu lebih ringkas ya, karena kan belajar bagaimana bikin neraca, laporan laba rugi ya kan ringkas gitu, maksudnya ada beberapa ini saja item account ya. Tapi kalau di akuntansi manajemen kan enggak, semuanya harus rinci ya. Jadi nanti Anda di waktu belajar akuntansi manajemen di semester depan itu semua rinci dalam pengertian di sini detail ya, mulai dari kalau dia akuntansi manajemen mulai dari basicnya misalkan untuk membuat informasi kepada manajemen tentang penjualan misalnya ya, bagaimana apakah kita akan menaikkan penjualan atau tidak misalnya. Lalu kita harus memerinci penjualan itu per wilayah, per jenis produk gitu ya. Dan ini akan mungkin laporannya akan jadi lebih tebal dibandingkan dengan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Lalu untuk sifat informasinya, nah kalau sebelum saya masuk ke sana, ya kalau kita bicaranya physically ya tebal ya, tapi kalau misalnya kita sekarang dalam paperless gitu ya, itu kan nggak perlu ada print out ya, kita cuma tinggal lihat dari Windows yang ada aja gitu ya. Jadi Windows-nya akan kelihatan gitu bagaimana perkembangannya dan seterusnya, bahkan ada grafik dan lain-lain ya kalau di akuntansi manajemen. Dan sifat informasinya, kalau sifat informasinya untuk akuntansi keuangan itu ketepatan informasi itu penting. Nah, Anda belajar tentang kerangka kualifikasi dari laporan akuntansi untuk pihak eksternal. Itu ada salah satunya adalah akurasi, ya, akurasi, relevan, ya ini menjadikan sifat informasi bagi akuntansi keuangan bahwasanya ketepatan informasi, relevansi informasi itu menjadi hal yang penting. Sementara untuk akuntansi manajemen lebih banyak menggunakan unsur taksiran ya. Jadi karena dia memprediksi kondisi ke depan, kemudian melihat dari data yang ada dia prediksikan ke depan dan seterusnya, dia memprediksi, itu kan berarti ada sesuatu yang unsurnya taksiran ya. Kemudian rentang waktunya, kalau akuntansi keuangan rentang waktunya itu lebih tidak fleksibel ya, kurang fleksibel. Jadi dia sudah ada aturan dari company-nya atau dari entitas bahwasanya dia harus kuartal, harus semester, harus tahun gitu ya. Sementara di akuntansi manajemen kapan saja dibutuhkan oleh manajemen ya, akuntansi manajemen harus menyiapkan informasi itu. Kalau dia mau ambil keputusannya 2 bulan lagi, ya bukan berarti 2 bulan lagi aja bikin informasi, enggak. Jadi
si pengambil keputusan berhak untuk minta informasi every day atau every month atau every week gitu ya, suka-suka dia aja, karena memang dia harus melihat perkembangannya gitu ya. Jadi itu bedanya antara akuntansi manajemen dan frekuensi laporan di akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan ya. Oke. Lalu kalau kita melihat pada bidang tugasnya ya, kalau kita lihat dari bidang tugasnya atau dilihat dari tujuan dari akuntansi, maka tujuan akuntansi biaya itu adalah ada 3 hal. Yang pertama, penentuan cost produk atau biaya produksi, kemudian pengendalian biaya, dan juga pengambilan keputusan khusus. Ya, itu tugas dari akuntansi biaya. Selanjutnya, tadi information system sudah, kita akan langsung ke gambar ini. Nah, makna dari gambar ini adalah bahwasanya data atau informasi yang dihasilkan oleh cost accounting itu akan digunakan oleh financial accounting dan juga managerial accounting atau management accounting. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwasanya informasi dari akuntansi biaya yang akan kita pelajari bagaimana membuatnya itu akan digunakan oleh financial accounting dan management accounting. Kemudian tadi konsep cost kita sudah pelajari ya, kita sudah definisikan cost itu, kemudian kita masuk ke cost object. Kalau kita membahas mengenai cost object itu adalah semua benda yang ada di hadapan kita, benda yang Anda konsumsi itu merupakan cost object. Jadi cost object itu secara definisi adalah setiap item atau benda atau jasa yang dapat diukur ya, yang ianya bisa diukur dan dibebankan. Nah, itu sebagai definisi dari objek biaya atau cost ya. Kalau misalnya di hadapan Anda ada laptop ya, berarti laptop itu adalah objek cost ya. Kemudian ada handphone ya, handphone adalah objek cost. Anda makan nasi ya, nasi adalah objek cost. Kemudian Anda makan apa ya, misalnya boba, misalkan itu boba adalah objek cost ya, kira-kira seperti itu ya definisi dari objek cost. Selanjutnya pada saat kita belajar akuntansi biaya ini, yang perlu saya ingatkan adalah bahwasanya akuntansi biaya itu tidaklah hanya untuk manufacturing ya. Jadi bukan hanya untuk perusahaan manufaktur, tetapi termasuk di dalamnya adalah untuk perusahaan jasa. Jadi misalnya jasa hotel nih, jasa hotel itu bisa kita hitung bagaimana cara kita menghitung biaya inap sehari atau semalam ya, itu bisa kita hitung dengan konsep-konsep yang ada dalam akuntansi biaya. Lalu kalau misalnya bisnis service AC ya, misalnya bisnis service AC itu juga merupakan salah satu yang menjadi tugas kita juga untuk bisa dihitung biayanya gitu ya. Nah, biaya bisnis jasa service AC itu bisa kita hitung kenapa dia menetapkan biaya service AC itu 1 AC 50.000. Sebenarnya kita bisa hitung tuh biaya jasa servisnya berapa gitu. Seharusnya itu berarti ya 50.000 itu sudah ada untungnya, kira-kira begitu ya. Kemudian kalau kita mau menggolongkan biaya, ya, membagi jenis biaya itu bisa kita golongkan menjadi yang pertama berdasarkan objek pengeluarannya, yang kedua berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga dibagi menjadi hubungan biaya dengan yang dibiayai, gitu, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah perilaku biaya berubah dengan perubahan volume kegiatan dan juga dari jangka waktu manfaatnya.
Nah, kita lanjut ke klasifikasi biaya. Kalau kita mau lihat dari hubungan biaya dengan yang dibiayainya, maka akan ada dua penggolongan, yaitu biaya pabrikasi. Biaya pabrikasi itu terdiri dari ada bahan, tenaga kerja, dan overhead. Ya, kemudian ada biaya komersial. Biaya komersial itu terdiri dari biaya pemasaran dan juga biaya administrasi umum. Nah, misalnya kalau kita mau hitung biaya paket McDonald misalnya ya, karena udah masa siang makan siang ya, saya mau contohin makanan aja biar semua lapar. Jadi kalau misalnya kita mau hitung biaya satu paket paket 2-nya McDonald tuh ya, ada 2 ayam, 1 nasi dan 1 minuman gitu ya. Nah, dengan kita biasa memperhatikan berapa bahan biaya harga pokoknya, jadi kita bisa tahu apakah kita membeli paket itu murah atau mahal ya. Jadi kalau misalnya di googling aja di Shopee atau di mana gitu ya, bahwasanya kalau dia paketnya itu adalah dada dan drum ya, drum itu paha bawah ya. Nah, itu harga satu pieces paha bawah berapa, kemudian dada berapa. Lalu Anda pelajari tepung itu, menggunakan tepungnya mungkin sedikit. Nah, tepung itu berapa diasumsikan. Kemudian kita prediksi aja gitu ya. Kemudian minyaknya, kemudian tenaga kerjanya bisa Anda hitung tuh ya. Kemudian minumannya itu ya, sebenarnya kalau dia beli minuman, kalau di McDonald kan dia beli dalam jumlah besar ya, jumlah banyak, berarti harganya lebih murah gitu ya. Kalau 1 liter biasanya itu harganya 8.000 ya, dia bisa beli 1 liter karena dia belinya banyak, dia bisa beli dengan harga mungkin 5.000 gitu ya misalnya. Nah, dengan demikian Anda bisa hitung harga pokok dari paket itu gitu ya. Jadi dengan kita biasa memperhatikan itu, maka kita akan jadi berhitung ya, kalau setiap mau beli, aduh ini kayaknya harga pokoknya nggak cocok deh ya dengan harga jualnya kemahalan nih, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan biasa untuk bisa menghitung hal-hal yang seperti itu. Nah, kita masuk ke biaya bahan. Biaya bahan itu ada 2 ya, ada biaya bahan baku, ada biaya bahan penolong. Jadi ada 2 biaya bahan itu, ada bahan baku, ada bahan penolong. Kalau bahan baku itu dia sebagai biaya variabel, ya, dia akan besaran atau nilainya itu sesuai dengan jumlah yang kita produksi. Sementara kalau bahan penolong itu didasarkan kepada bisa didasarkan kepada jumlah produksi, bisa juga enggak gitu ya. Nah, nanti contohnya akan saya berikan di berikutnya. Kemudian tenaga kerja itu ada 2 juga. Ada tenaga kerja yang langsung, yaitu tenaga kerja dari orang-orang yang mengerjakan pekerjaan menghasilkan produk secara langsung. Biasanya kita sebut sebagai buruh ya, buruh atau upah buruh tenaga kerja gitu ya. Dia dibayar biasanya berdasarkan jumlah yang diproduksi atau biaya harian ya, berapa jumlah dia dibayar per harinya berapa. Lalu tenaga kerja tidak langsung itu siapa? Tenaga kerja tidak langsung tentunya adalah tenaga kerja yang tidak langsung menangani atau memproses proses produksi. Contohnya siapa? Ya supervisor, kemudian orang-orang yang ada di kantor ya, itu adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Bu, apakah biaya tenaga kerja tidak langsung itu langsung dibebankan menjadi biaya produksi? Enggak. Ya, nanti ada tekniknya bagaimana mengalokasikan biaya tenaga kerja kantoran itu, orang tenaga kerja kantoran itu kepada produk itu gimana? Nah, itu ada nanti tekniknya ya. Kemudian ini tadi tenaga kerja, ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, untuk bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik ya. Jadi golongan biaya pabrikasi itu ada 3 kan, ada bahan baku, tenaga kerja, overhead. Nah, overhead itu komponennya adalah bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung, ditambah juga dengan biaya lain selain bahan baku dan tenaga kerja. Misalnya biaya listrik,
ya listrik pabrik, kemudian biaya pemeliharaan mesin, biaya penyusutan pabrik, biaya penyusutan mesin pabrik, dan sebagainya, gitu ya. Itu bagian dari overhead. Lalu tadi manufacturing cost itu saya contohkan, misalnya kalau kita mau contohin ya lebih lengkapnya, kalau saya adalah produsen pembuat meja jati, maka kayu jati adalah bahan bakunya. Gitu. Kemudian tenaga kerjanya saya bagi atas dua, ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsungnya adalah para pekerja yang langsung membuat meja tadi, gitu ya. Lalu untuk bisa menjadi barang jadi yang berharga atau mahal, gitu ya, saya perlu dempul, ya, saya perlu pernis, saya perlu amplas, gitu. Kemudian saya perlu apalagi listrik, ya, karena kan kita akan menggunakan listrik untuk motong-motong, untuk menghaluskan pori-pori dari kayu jati, ya, dari dempul, kemudian diamplas lagi dan seterusnya sampai dia licin bagus, gitu ya, tidak ada lagi pori-pori yang semua tertutup. Jadi nanti kayu jati begitu dipernis dia akan jadi lebih baik, gitu, lebih bagus. Nah, biaya overhead-nya itu antara lain adalah termasuk di dalamnya itu dempul tadi itu overhead karena dia bahan penolong. Kemudian amplas itu termasuk biaya bahan penolong. Listrik yang digunakan bahan penolong, kemudian tenaga kerja administrasi itu juga bahan masuk ke dalam overhead. Ya, nanti kita belajar bagaimana mengalokasikannya, ya. Nah, itu contoh untuk menghitung biaya manufacturing dari kayu jati. Dari meja kayu jati. Lalu kalau dia biaya non produksi kan tadi sudah kita bahas, ya, sudah kita kasih tahu bahwasanya ada biaya periode. Biaya periode itu terdiri dari biaya marketing dan biaya administrasi. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya. Nah, gambar ini ada dua terminologi dari biaya produksi. Ada biaya utama, ada biaya konversi. Kalau biaya utama itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, supaya kita nggak bosan, waktunya juga tinggal sedikit, kita akan pooling lagi, satu pooling sebagai bagian bagian akhir dari pertemuan kita. Oke, sekarang ada polling baru nih. Kita ini ya, waktunya 2 menit. Silakan. Baru 19 dari 40 orang.